Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi ja'alana syahral istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi minad dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil wudu'i wal asal, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin la bai'un fihi wa la khilal ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, di tempat yang baik, di majelis yang baik, masjid yang baik, Masjid Al-Mukhlisin. Berarti ini adalah nikmat besar yang perlu kita syukurin. Syukurin dengan cara apa? Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini juga dan sudah bertahun-tahun lamanya selama hidup kita sudah dipersatukan dalam keadaan iman dan Islam oleh siapa? Oleh Dia yang patah giginya, yang sudah pernah berdarah pelipisnya, yang sudah berdarah tapak kakinya, untuk memperjuangkan dan memberikan ilmu kepada kita termasuk iman dan Islam. Tak dapat kita balas hanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat yang kita baca ini ditungguin oleh malaikat, dibawa oleh malaikat sayyihin namanya, dari Masjid Al-Mukhlisin, menembus angin, menembus awan, menembus badai, ribuan bahkan jutaan kilometer diantar ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi diantar di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh Rasulullah. Ada hadisnya? Ada. Karena biasanya takut ada nanya, ada dalilnya enggak? Ada. Bagaimana kata Rasulullah? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya bacaan salawat kalian diantar di hadapanku. Sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, fa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta? Gimana caranya ya Rasulullah selawat kami ini bisa diantar kepadamu? Wa qad arimta, kata sahabat, sedangkan engkau itu sudah meninggal, sudah wafat ya Rasulullah. Yaquluna balita. Dikatakan juga para sahabat mengatakan tidak hanya wafat, engkau Rasulullah ada di dalam kubur, ada di dalam tanah. Maka Rasulullah senyum saja. Apa jawaban Rasulullah? Innallaha azza wa jalla yuharrimu atau harramah alal ardi atsadal anbiya. Mengharamkan kepada bumi itu untuk menyentuh, untuk memakan atsadal anbiya, kepada jasad, kepada badannya para nabi dan pada rasul. Jadi nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad badan tuh utuh masih. Di kuburan tuh utuh. Beda dengan kita. Kita belum ditutup, belum pergi sudah ditungguin sama cacing tanah. Nah, kalau Nabi dan Rasul tidak. Jangankan cacing tanah, tanah pun tak mau menyentuh. Jadi apa maksudnya? Dikatakan di hadis lain, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallaha alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam. Hadis sahih. Apa kata Nabi? Tidaklah seseorang itu memberikan salam, mengucapkan salawat kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku kepadaku sehingga aku hidup, lalu aku terima salawat dan salam kalian itu, kemudian aku jawab hatta arudda alaihi salam, sampai aku bisa membalas. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Kita baca setiap tahiyat, betul? Kita memberikan salam kepada Nabi, maka kita mendapatkan 3 doa dari Nabi ketika kita bersalawat dan salam. Apa jawaban Nabi? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian, warahmatullah, dan rahmat bagi kalian, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan bagi kalian. Kita didoakan. Makanya kita kalau
Ucap salam itu sunnah, yang jawab wajib. Kenapa? Karena kita sudah didoakan sama orang yang mengucapkan salam. Bahkan dalam bahasa Inggris kata dosen saya, kalian jangan sampai lupa ketika ada orang, siapapun orang itu, ketika menanyakan how are you, how is life, how is going on, bagaimana kabarmu, tidak hanya menjawab I am good, I am fine, I am very well, tapi kamu sertakan kalimat thanks, thanks so much, thanks a lot. Jadi kalau ada orang nanya kabarmu, berarti dia mendoakan kamu agar kamu selamat, maka kamu berterima kasih. Makanya kita wajib siapapun yang mengucapkan salam, kecuali non muslim, kalau ucapkan salam tak usah jawab. Jadi kita tuh biasakan di rumah Bapak Ibu, ucapkan salam, anak-anak kita biasakan assalamualaikum. Jadi dengan seperti itu mungkin doa yang seperti itu yang diterima Allah, kita mendapatkan selalu keselamatan setiap hari, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari corona, karena salam itu saja. Makanya dari pentingnya seperti ini, kita jangan pernah berhenti untuk berselawat dimanapun, everywhere, every time, in every places. Dimanapun berada, kita bacakan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan langsung dijawab. Cuma kita kan nggak mampu. Nggak mampu maksudnya nampak nggak malaikat itu bawa? Ya memang tak bisa kita lihat. Tapi kan jelas Nabi yang mengatakan. Nah, kalau Nabi yang mengatakan, kita mungkin hoax. Wa ma yantiqu anil hawa. Setiap perkataan yang diucapkan Nabi itu semuanya benar. Karena apa? Dibisikin malaikat Jibril. Beda dengan kita. Kita kadang nambah-nambahin kalau cerita kan. Itu udah biasa gitu. Saya juga kadang nambah-nambahin. Ya, maksudnya kebablasan saja. Nah, beda dengan Nabi. Nabi setiap satu hurufnya saja bersih, jelas itu. Jadi bukan dibuat-buat, bukan akal-akalan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan membahas kajian hadis yang ke-10. Kemarin yang ke-9 ya, hari ini yang ke-10. Hadisnya panjang, tapi nggak sempat kemarin saya print, tapi saya bacakan aja. Hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala, jadi Nabi ketika berdakwah mengutip ayat juga, sama dengan ulama-ulama, kiai-kiai yang sudah ceramah mengutip ayat. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surat Al-Mu'minun ayat, surat Al-Baqarah ayat 172. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kalimatnya? Summa dzakara rajulah yutilus safara ash'atha aghbara. Bukan akbar, kalau akbar besar. Pakai ghin. Aghbara. Yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Nauzubillah. Rawahu Muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Tentang Abu Hurairah sudah saya jelaskan minggu kemarin. Tapi ada satu cerita unik dari Abu Hurairah. Beliau anaknya kan perempuan. Jadi anaknya ini dilamar sama kiai-kiai istilahnya sekarang. Anaknya Pak Kiai, santri ribuan, anaknya sahabat yang alim-alim. Tak diterima sama Abu Hurairah. Pada satu ketika Abu Hurairah punya murid. Muridnya dilihat sendiri bukan anak siapa-siapa, orang biasa. Tapi Abu Hurairah menengok ibadahnya. Anak ini tersebut, muridnya Abu Hurairah. Dia zuhud, dia itu ibadahnya tinggi. Langsung dilamar aja sama Abu Hurairah. Kamu nikah sama anakku. Jadi anak sahabat-sahabat yang besar-besar itu, yang alim-alim itu, gak diterima Abu Hurairah. Malah Abu Hurairah ambil muridnya sendiri. Nah ini hebatnya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah sendiri itu orangnya zuhud, orangnya ibadahnya tinggi, zikirnya 200.000 setiap hari. Setiap hari dan setiap malam. Kita sampai enggak 200.000. Baca istighfar atau baca subhanallah. Belum sampai kayaknya. Abu Hurairah nih, gimana enggak mau masuk surga gitu. Abu Hurairah saja yang sudah jelas dijamin surganya, bergelar radhiyallahu anhu, masih berzikir sepanjang hidupnya 200.000 setiap hari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dilamar, baru dinikahkan oleh Abu Hurairah. Nah, punya mantu dari muridnya sendiri, bukan anak siapa-siapa. Nah, ini apa maknanya? Bahwa sahabat-sahabat terdahulu itu sama dengan hadis Rasulullah, tidak memandang dia dari kasta mana, status sosialnya bagaimana, tapi sahabat itu semuanya melihat kepada mantu dan anaknya itu, melihat bagaimana kamu amalnya,
Bagaimana kamu, setinggi apa, sedekat apa kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah, hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah itu maha baik. Thayyib, dimuliakan, Allah dimuliakan. Kalaulah mungkin enggak ada orang yang muliakan, naudzubillah min dzalik. Di dunia ini Allah tetap mulia. Allah maha baik, terhindar dari sesuatu sifat-sifat yang tidak pantas dengan Allah. Thayyib. Di bahasanya thayyib. Ini kadang sama orang-orang Yahudi zaman sekarang dirubah. Dipelesetkan kan di lagu kan. Bang thayyib kan. La taqulu ra'ina. Jadi dulu itu Yahudi juga seperti itu. Mengubah-ubah ayat. Seharusnya ra'ina itu dirubah dengan ra'una. Celaka kaum Muhammad. Jadi kalau ada orang yang suka memplesetkan nama-nama, apalagi ini sifat Allah. Jadi thayyib jangan main-main, jangan rubah-rubah. Ini adalah sifat Allah. Rasulullah yang mengatakan, meskipun tidak masuk ke Asmaul Husna. Jadi dilesetkan sama orang Yahudi ini. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, orang Islam memplesetkan nama-nama bagus, apalagi nama-nama Asmaul Husna, itu berarti otak-otak Yahudi. Makanya harus dihindari. La yakbalu illa thayyiban. Karena Allah itu maha baik, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan, memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalina, persis sama dengan perintah yang disampaikan kepada utusan. Artinya apa? Nabi disuruh atau diperintah Allah untuk sholat sama dengan kita. Jadi jangan dikira nabi-nabi terdahulu termasuk nabi kita itu ada pembedaan dalam ibadah. Oh itu nabi kan sudah dijamin tak perlu sholat, nggak bisa. Makanya kita melihat Nabi SAW ini bulan Maulid, kita lihat aspek ibadahnya. Siapa yang paling baik hatinya? Nabi. Siapa yang paling baik akhlaknya? Nabi. Siapa yang paling baik tutur katanya? Nabi. Dan siapa yang paling baik ibadahnya? Nabi. Kalau kita baik nggak ibadah kita? Lalu kita nggak mau niru siapa? Niru Nabi. Itulah salah satu momentum kita merayakan Maulid Nabi. Artinya kita mencontoh dari aspek ibadahnya. Nabi saja yang sudah dijamin surga, dia tidak pernah celah, tidak pernah cacat dalam ibadahnya. Kita sudah berapa hidup tahun? Coba hitung berapa kali kita tahajud, berapa kali kita duha. Nabi sepanjang hidupnya tahajud. Tak pernah tidur dari jam 3 aja, dari jam 2 sampai subuh. Kita belum tentu baik akhlaknya. Memang kita baik, tapi tidak semuanya baik. Ada yang baik, iya. Makanya Allah maha baik, sempurna. Kalau Nabi sudah jelas, tapi kenapa Nabi yang sudah baik akhlaknya, tapi masih paling baik ibadahnya? Nah, makanya Allah itu mengutus Nabi dari jenis kita sendiri. Karena biar bisa ditiru. Bayangkan kalau Allah itu mengutus malaikat jadi rasul kepada kita. Susah kita nirunya. Malaikat tak tahu duit, tak mau sama perempuan, tak mau makan, tak bisa makan nasi padang, nggak bisa kita tiru. Makanya diutuslah. Tapi meskipun Nabi itu sebagai manusia, basyarun kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mata saja, hati itu terbuka semuanya, kuping terbuka, hanya mata saja tutup. Kalau kita mungkin tertutup mata, ada satu yang terbuka, mulut karena ngorok, nah, berliur itu. Kalau Nabi tidak. Hanya mata saja tertutup, hatinya terbuka. Nah itu salah satunya. Keringat kita itu bau atau tidak? Kalau nggak pakai Rexona sama deodoran itu tak bisa kita harum. Kalau Nabi itu keringatnya harum. Bahkan tangan Nabi itu harum. Makanya Anas bin Malik kalau cium tangan Nabi dibolak-balik. Anas bin Malik ini kan anak angkat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya ada kalau kita ketemu dengan kiai itu dibolak-balik. Itu karena memang ada hadisnya dari niru kita sama sahabat Anas. Dicium bolak-balik, ditanya sama sahabat, kenapa kok Anas bolak-balik? Atyabu min rihil mis. Tangan Nabi itu lebih harum dari minyak kasturi. Nah, Ustaz, tangan Ustaz harum juga. Iya, saya pakai minyak Bulgari Omnia. Minyak bakarat, apa yang bagus? Salvage Dior. Nah, minyak parfum mak-mak sosialita, namanya bakarat kalau nggak salah. Itu mahal itu. Mahal Pak Budi ya, tahu. Jadi kalau kita harum harus pakai minyak. Kalau Nabi tidak. Padahal zaman itu tak ada minyak kasturi masih. Nah, ini harum. Ini bedanya Nabi. Jadi kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu,
bahwa perintah yang sudah diberikan kepada Nabi dan Rasul itu persis dengan kita. Jadi tidak ada perbedaan. Kita disuruh puasa, Nabi juga disuruh puasa sebelum kita. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, innallaha ta'ala, hadis ini berarti ada 3. Makanya Nabi mengutip setelah itu, faqala, mengutip dari ayat Al-Quran itu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Karena perkara dan perintah yang diperintahkan kepada manusia itu persis dengan perintah yang diberikan kepada Rasul, maka Nabi mengutip Al-Quran itu di surat Al-Mu'minun ayat 51 itu, apa kata Allah? Nabi mengutipnya, ya ayyuhar rusulu, hei para utusan-utusan. Rusulu itu jamak. Kalau satu, rasulun, laqad ja'akum rasulun, satu. Kalau banyak, rusulun. Nah, rusul. Kalau 2 utusan, rasulani. Nah, ini namanya ilmu sorof. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu rusulun itu adalah jamak taksir, jamak yang berantakan. Jadi wazannya macam-macam. Kalau yang tak macam-macam kan nambah waw dan non saja, nambah ya dan sama nin. Ini rusulun jamak taksir, irregular plural namanya. Jadi kata jamak yang tidak beraturan, sama dengan kita bilang fish. Fish itu ikan. Kalau ikannya banyak, fish saja tetap sama, tak ada perubahan. Biasanya kan tambah s. 1 buku, books. 2 buku dan sampai 3 buku, books, ada s-nya. Nah, sama dengan ox, lembu. Kalau jamaknya oxen, bukan ox. Itu namanya sama dengan di bahasa Arab namanya jamak taksir. Jadi kalau banyak, rusulu. Jadi Allah itu menyampaikan, hei, wahai para utusan-utusanku, kulu minat thayyibati, makanlah kalian dengan makanan yang baik-baik. Ini utusan disuruh sama Allah. Wa malu soleha, setelah itu kalian beramalah dengan amal yang soleh, amal perbuatan yang soleh. Ini unik ayat Al-Quran ini. Biasanya kalau kita makan, minum kan. Biasanya kalau habis makan, selain minum kita beraktivitas. Ini beda. Para utusan diperintah oleh Allah, ketika setelah makan, maka berbuatlah amal soleh. Apa maknanya? Karena dalam kehidupan ini pokok masalah, pangkal dari segala masalah itu adalah makan. Orang kalau sudah tak bisa makan, ngamuk dia. Dalam satu kantor nih, kalau dia tak dapat bagian, selesai dia dizalimi. Kan sudah banyak itu kita lihat kan. Mohon maaf, bukan karena menyinggung, di pejabat-pejabat tuh. Karena udah tak bisa dibagi, tak bisa dapat makan, dilaporin dia, masuk dia. Padahal sama-sama masuk karena korupsi. Karena nggak dapat makan, wah, nyanyi dia di luar. Jadi apa maknanya? Kita dalam kehidupan berapa kali kita makan? Pagi makan, siang makan, belum lagi nyemilnya. Jadi pokok masalah dari kehidupan ini adalah makan. Kalau makannya baik, maka semuanya akan baik. Makanya Allah menyampaikan, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kalau makannya baik, sholatnya khusyuk. Kalau makannya baik, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau makannya baik, cakapnya baik. Makan baik itu apa? Makan yang halal. Makan yang dari barang-barang yang terhindar dari syubhat. Jadi dalam hadis ini ada 3 kesimpulannya. 1, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban kulu minat thayyibati. Allah Maha baik, tak menerima yang kecuali yang baik, maka kalian makanlah yang baik agar kalian diterima doanya, agar kalian dimuliakan oleh Allah, karena Allah itu Maha dimuliakan. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah karena kita makan yang baik-baik, maka semua kesedihan, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua gundah gulana, galau dalam kehidupan ini tidak ada. Kenapa? Karena kita makannya baik. Kenapa maksudnya? Kalau kita makan masuk ke dalam, jadi darah masuk ke jantung, dipompa oleh jantung, dialirkan ke semua anggota badan. Makanya Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasati mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam badan itu ada namanya segumpal daging, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging segumpal daging itu rusak, buruk, jelek,
maka semua anggota tubuh itu rusak dan jelek, hancur semuanya. Ketahuilah ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa daging yang segumpal itu namanya hati. Hati itu dalam bahasa Arab itu jantung, bukan hati yang di tengah itu. Maksudnya bagaimana? Kalau jantung Bapak Ibu sehat, sehat semua nggak badan? Sehat. Kalau jantung tak sehat, tidak kencang, tidak normal, dia berdegup karena dibalut dengan kolesterol, gula terlalu banyak, maka dia susah untuk memompa darah. Kita ini bisa bergerak, anak-anak bisa main FF tangannya itu karena ada darah mengalir ke jari-jari kalian. Kenapa bisa dialirkan? Karena jantung masih normal untuk memompa. Jadi Bapak Ibu tiap hari tengok jantungnya berdegup atau tidak. Kalau nggak berdegup selesai. Contoh kita kalau sudah kesemutan, berarti kan nggak ada aliran darah itu. Orang stroke itu kan udah darahnya tak normal masuk. Kenapa? Jantung sudah tak normal memompa. Makanya berdegup itu karena memompa, mengalir darah. Jadi dalam diri kita tuh mesin terus berputar, sama dengan motor. Jadi kalau dalam komputer, laptop Ustaz ya, kalau jantung namanya prosesor. Prosesor mati semuanya. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita makannya makan haram, kalau kita makannya makan yang tidak baik, makan kita jadi daging jadi darah masuk ke jantung, dari jantung dipompa darah yang haram itu masuk ke otak, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Sampai ke ubun-ubun yang selalu kita usap ketika wudhu, nasiyatin kadzibatin. Kalau darah yang dihasilkan itu dari darah haram, maka nanti otak itu tidak akan berlaku dengan sebaik-baiknya, maka yang terjadi nasiyatin kadzibah. Dari otak dialirkan darah ke mulut, mulut karena sudah dialirkan darah yang tidak baik, cakapnya tidak baik, suka berbohong, suka memfitnah, suka caci maki, sudah menggibah. Cek. Kalau suka seperti mulut seperti itu, mungkin makanannya tak baik. Makan tak baik bukan karena haram, karena makan mungkin mutanajis. Makanya hati-hati kalau kita ke warung, tengok dulu warungnya muslim atau non muslim. Bukan berarti kita underestimate. Karena kalau non muslim kan tidak paham dengan najis mukhaffafah, najis mughalladah, najis mutawassithah. Bahkan jangankan non muslim, orang muslim kadang tengok kalau cuci piring itu, cuci piring ada cuci kotor, ada air satu bak, cuciannya piringnya segini, langsung dimasukin fresh, dilap, suci tak suci. Maksudnya kalau ini tidak mutanajis, tidak masalah. Tapi sempat ada tai cicak, jadi najis semua itu. Mutanajis bukan najis. Kalau najis tak bisa disucikan. Kalau mutanajis sesuatu yang terkena najis, sarung terkena kencing tikus umpamanya. Itu mutanajis namanya. Kalau najis, tai kalian tuh najis, tak bisa suci. Meskipun kering dicuci tak bisa karena udah najis. Meskipun disiram pakai air susu pun tak bisa suci. Jadi apa maksudnya? Kalau kita nyuci ibu-ibu ya, baik itu piring atau baju, airnya jangan datang duluan. Yang kotor taruh dulu baru siram. Itu yang benar. Ini kadang satu bak bisa nyuci piring sampai berlusin-lusin. Dicelupkan aja seperti itu. Kalau tak ada mutanajis tak masalah. Tapi kalau sempat ada tai tikus atau tai apa kan najis semua. Jadi hati-hati. Makanya saya itu kalau baju, jubah, kadang saya cuci sendiri di rumah, tak masukkan ke mesin cuci. Bukan saya was-was, bukan saya mesin cuci itu tak baik, tidak. Memang airnya harus banyak gitu kan. Makanya ada dalam syariat fikih itu 2 kullah, 216. Kalau kurang dari 16 itu bahaya. Mustakmal, tak bisa mensucikan, tak bisa untuk wudu. Jadi makanya kita tengok hati-hati. Tapi tergantung, jangan nanti gara-gara ini Bapak habis itu ditengok semuanya. Bu, cucinya gimana? Ya jangan seperti itulah. Kenapa Pak? Bapak kalau mau makan aja. Ngapain nengok sampai ke dapur? Ya kalau nengok ke dapur jorok lah. Jangan gara-gara nengok kajian ini tiba-tiba, aduh saya dengar Ustaz Nuruddin itu katanya. Ditengoklah semua. Ibu gimana caranya nyuci Bu? Bapak mau ke sini cari bakso atau cari cara nengok saya nyuci? Maksudnya hati-hati. Karena makanan yang tak baik itu bukan berarti kan ini sehat Pak Ustadz. Saya makan ini sehat. Kalau bicara sehat, monyet pun sehat. Bebek yang nyosor di comberan sehat. Bukan masalah sehat atau tak sehat. Kalau ada sampai makanan yang tak baik, makanan yang dari haram, makanan yang subhat, makanan yang terkena mutanajis, susah itu. Tak lunak hati ini untuk dibawa ibadah. Sampai ke masjid, biasanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bismika Allahumma ahya wa bismika amut katanya. Salah dia baca doa, mau tidur dia ke masjid. Jadi susah berat.
Anak istri kalau susah berat diajak ibadah, coba cek dulu. Mungkin ada tercampur duit atau rizki yang kita bawa ke rumah. Jadi cek dari dulu, kenapa anak saya susah mengaji? Nakalnya minta ampun. Kenapa? Jangan sampai kita memberikan rizki atau duit atau makanan, bawa ke rumah, dikasih ke anak-anak kita dengan makanan-makanan yang haram, dengan duit dihasilkan dari yang haram. Ada yang tanya, Ustadz, ini kan sudah jelas, kamu makan apa? Ini buah, Ustadz, ada tulisannya halal, MUI. Bukan yang tak aku tanyakan, itu bukan masalah dari MUI atau tidak, halal atau tidak. Kau beli duit itu dari mana duit? Duitnya sama kayak Pak Ustadz. Tengok punya Pak Ustadz 100 ribu, sama merahkan, inilah duit saya beli. Bukan masalah duit haram sama duit halal itu sama warnanya, nggak ada bedanya. Tapi sumbernya dari mana? Kok jangan bilang ini rezeki. Makanya jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu diasupin, diberikan anak ini makanan-makanan yang haram. Kenapa? Karena anak dilahirkan meskipun dia dari anak yang bukan Islam, dari anak orang Kristen, Hindu, semuanya terlahir fitrah suci sesuai Islam. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada dosa. Fa abawahu, maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu yuhawwidanihi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Pakaiannya pakaian Islam, hari rayanya hari raya Islam, sering datang ke masjid anak ini. Semuanya Islam, tapi isi kepalanya isi kepala Yahudi. Cek. Mungkin anak kita diberikan harta atau rezeki, apa bukan rezeki? Bukan harta duit-duit yang haram. Jangan sampai kita juga bapak-bapak nih datang ke rumah kasih ke istri makanan atau duit dari yang bersumber yang tidak jelas, yang dari haram. Istri juga begitu, ibu-ibu harus koreksi suaminya, bang, dapat dari mana duit ini bang? Kalau ini dari duit yang tidak jelas bang, jangan kau bawa ke rumah bang. Aku ini sama anak-anakmu tahan tak makan sehari bang, gara-gara kau tak bawa duit. Daripada engkau bawa duit tapi itu duit haram bang, kami tak tahan. Tentang bagaimana nanti saya harus menahan panasnya api neraka jahanam. Begitu harusnya istri. Tapi jangan dibalik, tapi tak apa-apa sih bang, haram-haram sedikit pun tak apa, nanti kita sedekahkan 2,5% jadi halal tuh katanya. Nah, jangan dibalik. Seorang istri harus mengingatkan suaminya. Kenapa? Dalam rumah tangga itu iman yang paling kuat, yang paling pertama, yang paling cepat membawa keluarga itu ke surga adalah seorang istri. Makanya Nabi mengatakan, riwayat hadis Abdullah ibnu Amr bin As. Abdullah ibnu Amr ini sahabat Rasulullah yang ditugaskan menjadi gubernur pertama Kairo, Mesir. Dulu masih bukan negara. Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya mata wa khairu mata'aiha al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, dunia itu adalah kenikmatan, tapi sebaik-baik kenikmatan itu adalah istri solehah. Dengerin bu, apa maksudnya? Dunia itu adalah kenikmatan. Ketika kita nengok bunga di depan rumah kita, nikmat, sedap dipandang. Ketika kita menemukan anggur dimakan, enak, itu adalah dunia. Ketika kita minum jus lemon, jus alpukat, seger masuk ke badan, itu nikmat perhiasan. Ibu-ibu nengok emas banyak, di cincin, di gelang, di jari rantai, di kalung, semuanya indah dipandang. Semuanya itu adalah dunia. Tapi ada dunia yang paling baik, yang paling indah menurut Nabi dan menurut Allah, yaitu adalah istri yang solehah. Kenapa begitu? Makanya Sayyidina Umar itu pernah nanya kepada Rasulullah, berikan kami nasihat, apa yang mesti dimiliki oleh seorang laki-laki ini? Maka Rasulullah itu, hadis dari Ibnu Majah, apa kata Rasulullah? Liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan. Hendaklah kalian itu memiliki harta di dunia itu adalah hati yang selalu bersyukur. Hatinya jangan mikirin orang lain, mending bersyukur aja atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat jantung yang masih berdegup, nikmat mata yang bisa melihat. Bayangkan orang banyak yang sudah buta.
Nikmat mulut yang masih enak kita makan nasi Padang, sate Madura, sate Padang dan lain-lain sebagainya. Nasi Bu Joko, masakan Sunda di Batu Ampar, masih enak. Syukurin itu. Walisanan dzakiron, dan lisan yang selalu berzikir, jangan mengucapkan yang aneh-aneh, berzikir saja. Dan yang terakhir kata Rasulullah, hendaklah laki-laki itu memiliki harta di dunia itu apa? Zaujatan mu'minatan, istri yang mukminah, yang solehah. Kenapa? Karena istri yang mukminah tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Disebutkan di riwayat lain tu'inu ala imanikum. Istri yang solehah itu adalah menolong, membantu kepada kalian wahai para kaum laki-laki ala amril akhirah, terhadap perkara akhirat. Yang membawa dan yang meningkatkan iman dalam rumah tangga itu adalah istri dulu. Makanya disebutkan al-ummahat madrasatul aulad. Ibu itu adalah sekolahnya anak-anak. Kalau ibunya itu rajin mengaji, rajin puasa, anaknya cerdas. Kalau bapaknya yang rajin mengaji, tidak menjamin. Nabi Nuh tak bisa menjamin anaknya. Kenapa? Karena istrinya yang kurang ajar. Nabi Nuh itu, makanya anaknya jadi kafir. Makanya ibu-ibu gak usah banyak-banyak dididik, dipaksa untuk mengaji, bimbel. Ibunya dulu, berapa kali mendoakan anaknya? Berapa kali tahajud ibu-ibunya? Itu yang mesti. Kalau ibunya kuat ibadahnya, tengok para ulama-ulama yang sudah terjadi. Itu ibunya luar biasa ahli tahajud. Kalau yang laki-laki tak menjamin. Tapi kalau ibu yang sudah bisa sering mengaji, sering sholat sunat, mendoakan semoga anaknya soleh, insya Allah anaknya cerdas semuanya. Makanya laki-laki ini yang sudah pintar-pintar, jangan pernah lupakan jasa seorang ibu. Karena doa seorang ibu itu selalu diterima oleh Allah untuk anaknya. Kenapa? Jasanya itu dia melahirkan harus berdarah-darah. 9 bulan lamanya mengandung kita. Makanya cepat diterima oleh Allah. Jadi dalam rumah tangga itu yang menolong atau yang ditolong yang kuat? Yang menolong. Siapa yang menolong iman kita? Perempuan, istri soleha. Jadi kalau bapak-bapak tak cukup satu penolong, jawab sendiri Pak Budi. Kalau pengen banyak penolong, tambahkan. Jadi sudah jelas, kalau dalam rumah tangga itu istrinya. Apa maksudnya? Makanya disebutkan istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk ada jantung. Jantung yang menolong tulang rusuk atau tulang rusuk yang melindungi jantung? Yang mana? Betul. Tulang rusuk yang melindungi jantung. Kalau orang kecelakaan, ditabrak, jatuh dia kena dadanya, kalau tengok rusuknya tak retak, aman tuh jantung. Kalau sempat tulang rusuk itu patah, selesailah jantung, mati dia seketika. Jadi makanya kalau ada orang bilang, apalah perempuan itu lemah, itu saya yang paling tak suka. Bahkan yang paling saya benci itu ada laki-laki mukul istrinya. Sehebat apa kalian itu? Marah-marahnya pun sampai keluar semua binatang. Ya cuma kan istri Rasulullah itu sudah menyampaikan tak punya daya untuk menceraikan. Tapi kalau dalam hukum Indonesia boleh bercerai, bisa menuntut. Makanya kalau cerai itu istri bilang saya udah cerai, mau bilang 1000 kali tak bisa itu secara syariat. Kalau laki-laki yang bilang cerai 1 kali jadi itu. Kebalikannya masalah zina. Saya sudah diperkosa umpamanya sama orang itu, langsung dipercaya kalau perempuan. Kalau laki-laki tak bisa percaya. Jadi kalau langsung dibenarkan syariat, ucapan talak laki-laki kepada perempuan. Jadi kalau perempuan bilang saya sudah talak, saya sudah beranjak, tak boleh kita percaya. Karena bukan ranahnya. Tapi kalau masalah zina dan segala macam, istri seorang perempuan tuh, makanya dulu ada ulama Jurej namanya itu kan, dia mengaku langsung diterima. Kalau mengaku dia itu dihamilin sama orang itu, langsung dibenarkan. Tapi kalau talak tak dibenarkan. Jadi sudah jelas, makanya seorang ibu harus teliti dulu. Karena efeknya luar biasa. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan setelah makan yang baik, wa'malu solehah, beramallah. Karena memang pokok masalah, pokok pangkal dari semua dalam kehidupan ini, dalam sendi-sendi kehidupan ini adalah makan. Karena makan itu setiap hari kita makan. Dan makan itu paling nikmat. Makanya dulu ada di film di Bali itu, Eat, Pray, Love. Disebutkan makan dulu. Dalam dunia cuma 3. Ini bukan kata Nabi ya, bukan sahabat. Film saja. Karena saya nonton dulu. Karena berbahasa Inggris. Eat, pray, love. Eat, makan. Pray, berdoa. Love, cinta. Inilah yang kita lakukan. Pertama makan. Siapa orang tak makan? Ada nggak orang tak makan di sini? Hanya gara-gara makan tuh semua dengan segala cara dilakukan. Makanya agar bisa menyelamatkan, jangan sampai berdalih Allah tidak menerima.
Allah tidak akan bisa menerima apapun dengan cara-cara yang tidak baik. Karena Allah itu maha baik. Jadi Allah tidak menerima kecuali thayyib. Apapun yang kita lakukan, kalau itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariat Islam, maka jangan lakukan. Jangan dicari-cari alasan. Enggak kok, ini halal kok. Halal gimana? Saya seminar di Medan 3 hari, tapi dijadikan suatu hari. Kenapa? Biar dipercepat. Honor 3 hari. Honornya tetap 3 hari, tapi seminar 3 hari. Tanda tangan banyak-banyak. Halal apa haram? Pelaksananya nggak dilaksanakan. Nah, kira-kira sendirilah. Nah, itu yang banyak terjadi. Sepele, jangankan banyak, sedikit pun. Makanya kata Nabi, at-tawassu'u fil haram yamna'u qabulal amali wa ijabatad du'a. Sedikit banyaknya haram itu akan menolak terhadap diterimanya amal ibadah kita, menolak terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Makanya kata Nabi, makanlah yang baik, takun mujabud da'wah. Kalau engkau makan yang baik, makan yang dihalal, maka segala dan semua doa-doamu diterima oleh Allah SWT. Jadi karena Allah itu maha dimuliakan, maka mestilah kita harus makan yang baik agar kita dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, jangankan berdoa, sebelum berdoa saja sudah terima Allah apa yang ada di dalam hati kita. Makanya penting hadis ini, hadis ke-10, harus menjaga dari makanan-makanan yang baik. Kenapa? Karena perintah ini juga lahir, diperintahkan kepada Rasul, tidak hanya kepada kita. Yang ke kita bagaimana kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, surat Al-Mu'min Al-Baqarah ayat 172, makanlah kalian min thayyibati, dari rizkiku, dari yang apa aku berikan kepada kalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan yang baik yang sudah aku berikan kepada kalian. Jadi kalau hasil yang baik itu namanya rizki dari Allah. Ini kadang orang dibalik-balik, karena dapatnya sedikit dari Gojek, aduh hari ini kita nggak rizki. Kenapa? Dapat 20.000. Yang kecil dibilang tak rizki, tapi yang banyak, hebat kamu sekarang ya. Iya, kenapa? Udah punya rumah, udah punya bil. Ya beginilah rizki dari Allah. Rizki dari mana? Dari mana tahu kau itu rizki? Dari hasil korupsi? Itu bukan rizki, itu laknat namanya. Dapat dari dompet orang dibilang rizki, sedangkan dapat dari hasil yang baik bukan rizki karena sedikit. Ini yang salah, keliru. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kalau yang hak itu hak, jangan yang hak dibilang hoax. Tunjukkan kepada kami yang itu batil, bukan batil dianggap betul. Makanya doa seperti itu. Apa maksudnya? Nabi mengatakan, mengutip ayat, kalau kepada Rasulullah, kalau kepada utusan, kalimatnya beda dengan kepada kita. Kalau kepada Rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Tapi kepada orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jangan sampai kalian itu makan dari makanan yang tidak bersih, tidak murni. Artinya harus makanan yang terhindar, munazzahun anin naqais, suci dan terhindar dari sesuatu yang kurang tak baik. Ditengok dulu. Nengok nemu duit 1 juta, ini bukan milik kita, jangan main embat saja, kan bukan milik kita. Berarti kalau kita bawa pulang itu subhat namanya. Kalau subhat, fawaqa'u fi haram. Makanya ada subhat itu ambil karena mustabihat, samar-samar dia. Ini halal apa haram? Duit kamu enggak? Bukan, aku nemu. Bukan berarti duit kamu itu. Umumkan saja. Kalau perlu biar keselamat, diumumkan dulu daerah situ. Kalau enggak ada, tapi jangan keselamat berapa duitnya. Kalau lebih aman lagi, kasih ke anak yatim, kasih ke fakir miskin, kasih ke masjid, selesai. Enggak ada cerita. Kak, ini bukan duit saya. Atau tanya, datang ke Pak Ustadz Hendar, ini gimana ceritanya Ustadz? Mau dibawa kemana? Gitu. Kasih aja masjid, mau dimulisin. Jadi apa maksudnya? Jangan sampai kita itu, apa yang kita makan itu termasuk bukan rizki dari Allah. Makanya kalimatnya beda. Jadi penting kita tak boleh, makanya kita dari terhindar hati-hati itu, kita tak boleh makan yang haram termasuk. Makanya tak boleh makan babi. Kenapa tak boleh makan babi? Takutnya nyeruduk aja kerjaannya. Tak boleh makan juga anjing. Kenapa? Saya itu kalau naik mobil ada kucing, itu kalau dikelakson menghindar dia. Ayam juga begitu kalau dikelakson. Tiba ada anjing tuh di tengah, saya kelakson, nggak menghindar,
adanya cuma begini, nengok. Nah, jadi kalau ada orang makan anjing ya seperti itu. Enggak ya seperti itu. Jadi kalau kita klakson ada orang, dia tak menghindar nengok seperti itu. Kira-kira makan anjing enggak? Makanya kita jangan makan seperti itu. Artinya apa? Jadi jangan sampai yang masuk ke dalam badan kita ini makanan yang tidak bersih. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka nerakalah yang paling utama tempatnya. Ini Nabi sahih. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Makanya ketika orang sudah makan yang baik, dia mendapatkan harta yang dari harta yang baik, dia bekerja, dia punya kebun sawit, dia punya dagangan dengan cara-cara yang baik, dia bekerja banting tulang peras keringat dari harta yang halal, karena hartanya yang baik, yang dimakan juga baik, timbullah di ide di pikirannya ini untuk yang baik-baik. Duit banyak-banyak, maunya bukan untuk beli yang haram-haram. Maunya disedekahkan. Punya duit, pengennya taruh ke masjid. Punya duit, pengen ketemu dengan orang miskin. Kenapa? Karena di dalamnya yang baik-baik. Kalau yang masuk ke dalam kita yang dihasilkan dari kata yang tidak baik, maka timbullah yang aneh-aneh. Mau beli, aku mau beli anjing katanya. Untuk jaga-jaga di rumah. Padahal muslim. Anjing hider, anjing pudar, dikoleksi semuanya. Beli patung, kepala hewan. Dikoleksi banyak-banyak. Tiba ada orang minta, Pak, proposal Pak. Sana-sana pergi. Tak terketuk hatinya ini. Hatinya tidak lunak. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam hati ini yang tidak baik. Sehingga yang keluar pun tak baik. Jadi bukan berarti saya silakan. Takutnya tersinggung pula nanti Pak. Nah kalau tersinggung berarti tak baik makannya. Enggak seperti itu. Mohon maaf ya kalau tersinggung. Jadi kalau kita ini selalu dalam hati memikirkan yang baik, pengen sedekah, senang ikut ke masjid, senang ikut kajian subuh. Mungkin salah satunya karena kita yang bagi. Contoh, bapak-bapak yang hadir sini berarti makannya baik. Kenapa? Tak mungkin orang yang makan yang baik condongnya kepada kemaksiatan. Bapak-bapak yang tersentuh hatinya ikut kajian subuh pada hari ini berarti bapak-bapak ini baik, makannya baik-baik, luar biasa. Ibu-ibu juga begitu. Kalau masuk ke sini susah nih. Nyampe ke sini, wah malas ngapain? Terlalu banyak bicara Ustaz menurut itu. Capek gue dengernya. Mungkin makannya tak baik. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Rasulullah setelah mengutip dua ayat, apa kata Rasulullah? Summa dzakara rajulah. Rasulullah menyebut satu laki-laki, bercerita ada seorang laki-laki, rajul. Rajul itu satu laki-laki. Kalau banyak rijalun. Jadi kalau ada bapak nama Rijal di sini, dia berarti punya sifat semua laki-laki. Makanya kalau nama Rijal biasanya perkasa. Mohon maaf Pak Rijal, ada Pak Rijal. Jadi rijalun itu adalah jamak taksir. Fi'alun, af'ilatun, fu'ulun wazannya. Jadi itu jamak. Kalau rojulun satu. Jadi Nabi bercerita kepada sahabat, saya ada cerita sama kalian, satu laki-laki. Gimana selaki-laki itu? Yutilus safar. Yutilus safar, memanjangkan perjalanannya. Artinya dia seorang musafir, berjalan berkilo-kilometer. Ash'atha, pakai ta. Rambutnya kusut, kumal. Kenapa kumal? Tak disisir. Kenapa tak disisir? Takut rambutnya jatuh. Kenapa takut jatuh? Karena dia dalam keadaan ihram. Kalau sempat jatuh, rambutnya didenda. Berarti dia melakukan perjalanan jauh, katakanlah dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Berarti orang yang sudah melaksanakan haji, berjalan dalam perjalanan atau umroh, doanya diterima. Dahsyat. Kenapa? Karena ibadah yang paling hebat itu seperti itu. Karena susah. Sekarang aja mau umroh susah kan? Tapi udah dibuka Ustaznya. Jadi ibadah yang paling hebat. Kalau sholat kapan saja kita bisa sholat. Tapi kalau umroh nunggu waktu yang tepat, nunggu duit banyak. Jangan sampai hutang. Jangan sampai pula nipu orang dibawa umroh. Selesai. Saya ini nipu orang. Tapi saya bawa haji, selesai semua itu. Nggak bisa. Harus benar-benar suci. Makanya ibadah umroh dan haji itu ibadah yang luar biasa. Karena harus melibatkan kekuatan, kemampuan. Jadi orang ini melakukan perjalanan jauh, dia berangkat haji. Apa kata Rasulullah? Yamuddu yadayhi ila sama. Rasulullah melihat orang ini mengangkat tangannya, berdoa. Makanya kalau berdoa, bapak-bapak disunnahkan angkat tangan. Yamuddu, memanjangkan. Kalau ngangkat begini yarfa'u. Ini ada kadang orang doa ini, amin ya Allah, amin. Ini kan main-main sama Allah. Jadi seolah-olah orang kalau amin tangannya nggak diangkat, dikasih tak masalah, dikasih ya alhamdulillah. Kan begitu. Tak serius. Tapi bukan berarti haram ya. Saya nggak bilang haram.
Disunnahkan diangkat tangannya. Mau serius nggak doa? Mau nggak kalian, kata Allah, minta apa? Ya serius lah begini, angkat. Ada yang menghadapkan tangannya begini, ada yang begini, terserah. Ada yang begini, makanya Hafiz Umar bin Hafiz atau Habib kalau selawat sallallahu ala Muhammad begini diangkat. Jadi bapak-bapak jangan kaget nanti. Itu doa begini, Syiah itu. Jangan, itu malah sunnah. Ya muddu yarfa'u. Kalau begini ngangkat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mulai sekarang doa tuh yang serius. Jangan begini, amin ya Allah, amin di sini. Enggak serius ini ngadepin Allah. Berarti enggak serius minta, makanya enggak dikasih sama malaikat. Bilang malaikat, itu enggak serius Allah doanya. Kenapa? Tangannya begini-begini, amin ya Allah. Jadi angkat tangannya. Ini sunnah Nabi. Kalau Nabi begini, bahkan Nabi kalau doa itu sampai kelihatan ketiaknya. Karena kalau Nabi itu jubahnya lebar di lengannya. Makanya sampai kelihatan putih-putih ketiaknya, kata sahabat itu kelihatan. Jadi begini. Amin ya Allah. Terserah mau begini atau begini. Yang penting jangan begini. Nah, itu salah. Over namanya. Jadi laki-laki ini memanjangkan tangannya berdoa, ya Allah. Apa kata si laki-laki? Ya Rabbi, ya Rabbi. Kalau dibilang Rabbi, Allah disuruh dengan kata Rabbi, berarti ada 3 yang kita minta. Allah yang merawat atau yang melindungi, Allah yang menyembuhkan sakit, Allah yang memberikan makan. Terus lebih bagus mana? Ya Allah, ya Rabbi, terserah. Kalau kita berdoa dengan kalimat ya Allah, dengan lafal ya Allah, berarti itu adalah sifat kesempurnaan Allah. Semuanya sifat-sifat Allah dengan kesempurnaannya. Kalau kita menyebut dengan asmaul husna, silahkan. Qulit Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Muhammad, katakan dan sampaikan kepada umatmu, kalau berseru dengan kalimat, dengan lafal Allah atau maju dengan Rahman, silahkan. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana kau suka dengan nama-namaku. Kenapa? Karena Allah memiliki nama-nama yang baik 99. Kalau pengen minta rezeki, banyak-banyaklah berdoa, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq. Dulu saya punya kakek dari ibu saya. Itu alim kakek saya ini, Al-Quran hafal. Tapi sayang kakek ini tak punya santri karena lebih fokus ke pengobatan. Bukan pengobatan, orang tuh datang sampai bermobil-mobil banyak minta air. Pak Kiai minta Fatihah. Akhirnya karena kakek saya ini yang dari ibu, kalau kakek dari bapak, ada santrinya, ada 500. Jadi minta ke kakek itu, istri saya lagi melahirkan, nggak keluar Pak Kiai. Dikasih minum, bacaan Fatihah, baca selawat, dikasih, diminum, langsung lancar. Akhirnya terkenal kemana-mana. Jadi tak fokus ke santri, santrinya ada, tapi jadi khoddam semua, jadi pelayan. Nah, inilah kisah dari kakek ibu saya. Dia tuh selalu bilang, kalau kamu pengen cepat hafal hafalannya, dulu saya masih mondok umur berapa itu? 12 tahun sudah iklan Imriti namanya, ada 555 kalau nggak salah. Imriti ilmu nahwu, iklan dulu. Saya kan udah lupa semua. Dibaca ya Fattah ya Alim setelah subuh 75 kali. Itu nggak ada hadisnya, tapi kakek saya menyuruh. Makanya dari kecil saya sudah ditanamkan seperti itu. Nggak mengharam-haramkan saya. Selama bacaan itu bagus, meskipun dijumlahkan terserah. Ada nggak hadisnya? Kalau sekarang kamu baca istighfar setelah naik motor, ketika naik motor 100, ada hadisnya nggak? Kalau orang fanatik semua ditanya hadisnya. Orang perkara baik, kalimat baik silahkan. Jadi ya Fattah ya Alim, ya Fattah, Allah yang membukakan pintu, semua pintu, membukakan semua otak, semua hati dibuka semua. Ya Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha cerdas. Kalau pengen cerdas, bacalah ya Alim, ya Alim, ya Allah, ya Alim. Silahkan. Kalau pengen rezeki, kalau pengen kaya, ya Allah ya Gani, ya Allah ya Gani, ya Allah ya Gani, ya Allah yang maha kaya. Silahkan, bapak-bapak. Yang mana yang suka? Makanya orang ini mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa yang mengagetkan? Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat, tapi tahukah engkau, orang laki-laki ini yang sudah diterima doanya karena dia musafir dalam perjalanan pergi haji, kemudian dia itu juga dalam keadaan musafir lama karena dia berangkat untuk beribadah, dia sudah jelas orang yang dalam perjalanan ibadah haji itu pasti diterima doanya. Tapi tahukah engkau di rumah dan dalam kehidupan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Tahukah engkau bahwa laki-laki ini yang ternyata dia selama hidupnya yang dimakan makanan haram, wa mashrabuhu yang diminum haram, wa malbasuhu yang dipakai juga haram. Dipakai itu bukan cuma pakaian, mobilnya dihasilkan dari haram, motornya dihasilkan dari haram. Apa kata Nabi? Wa ghudhiya bil haram, dan anak istrinya, keluarganya juga dikasih makan haram.
Nauzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana dia diterima Allah doanya? Meskipun dia dalam keadaan haji berkali-kali, sholat tahajud banyak-banyak, zakat sampai bikin masjid 5 masjid, tapi ternyata konsumsi makanannya itu haram, minumnya juga haram, pakaiannya juga haram, dihasilkan dari sesuatu yang haram. Bagaimana doa bisa dikabulkan oleh Allah? Nauzubillah min dzalik. Makanya ini perkara-perkara yang hebat. Hadis arba'in yang ke-10 ini adalah akan bisa kita amalkan untuk menyempurnakan dan memberikan kebaikan kepada kehidupan kita. Hati-hati mulai sekarang. Jadi bagaimana Ustaz kalau saya sempat pernah makan haram, ngasih haram? Waktu belum terlambat. Apakah saya harus buang daging saya? Tidak. Samalah dengan kita sumur. Sumur itu kalau sudah baru kita gali kan masih keruh itu kan, tapi gali terus, gali, akhirnya muncul air yang jernih. Sama dengan badan kita, kalau memang kita dulunya pernah ada sesuatu yang didapatkan dari haram atau syubhat, maka pentinglah kita dari sekarang tidak ada waktu kata terlambat, berdoa, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tidak perlu harus, waduh daging saya ini gimana Ustaz, harus dipotong, enggak. Silahkan, Allah itu Maha Ar-Rahman, Allah itu Maha Ar-Rahim. Mulai sekarang jangan sampai hati-hati yang kita bawa. Kasihan anak istri kita. Istri anak kita kalau sempat dikasih makanan seperti itu, susah diajak sholat subuh, susah diajak ngaji. Ma, tolonglah ma, sekali-kali ngajilah Quran, ma doa. Iyalah bang, nantilah bang. Susah diajak, tak lunak hati ini. Bukan masalah sehat. Kalau cuma makanan sehat banyak, tapi baik nggak ke badan. Efeknya itu loh, efeknya ke ibadah. Susah. Oleh karena itu, hadis ini sudah jam 6. Ada 5 hikmah yang kita bisa ambil. Ini perlu dicatat. Yang pertama, al-muslimu la ya'kulu wa la yashrabu illa min halalin. Seorang muslim dan yang mengaku beriman, mengaku Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai makan yang haram. Jangan kalian makan kecuali yang halal. Makanya Islam itu artinya istislam, berserah diri kepada Allah. Ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus menyerahkan semua kehidupan kita kepada Allah, termasuk selera makan kita. Jangan terlalu egois. Menurut kita enak, belum tentu enak menurut Allah. Menurut kita halal, belum tentu menurut halal. Jadi kalau kita makan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, sesuai dengan selera Allah. Menurut Allah halal atau haram. Jadi itulah istislam, namanya berserah. Jadi bukan berserah terserah kita. Apa yang kita makan terserah Allah. Haram enggak menurut Allah? Yang kedua, at-tawassu'u fil harami yamna'u qabulal amali wa ijabatad du'a. Sedikit dan banyaknya haram akan berefek, berdampak besar, tidak diterimanya sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan haji kita. Hati-hati. Wa ijabatad du'a, dan doa kita tertolak karena kita masih mengkonsumsi makanan yang haram. Yang ketiga, akilul halali yustajabu du'ahu. Orang yang sudah makan yang baik, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ad-du'a'u fis safari mustajabun. Doa dalam perjalanan, kalau perjalanan itu ibadah, perjalanannya itu mau ke masjid taklim, jadi bapak-bapak ini nanti doakan dari rumah karena pergi ikut kajian subuh, doa apa yang doa minta dikabulkan langsung oleh Allah dari rumahnya. Ya Allah, hari ini saya mau ikut kajian subuh, berikan kami kesejahteraan, berikan kami anak-anak yang soleh dan soleh, diterima oleh Allah. Dan yang keempat, apa itu? Raf'ul yadaini fid du'ai min adabil mustahabbah. Mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah, salah satu dari adab dan etika yang disunnahkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadis yang ke-10, hadis arba'in ini bisa menjadikan wasilah amal kita agar bisa diridhoi oleh Allah dan kita bisa amalkan, sehingga amalan dari hadis yang ke-10 ini mengantarkan kita masuk ke surganya Allah tanpa hisab lagi, tak usah diinterogasi lagi. Dan kita berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan Abu Hurairah. Saya kalau nengok kajian, saya kalau bahas tentang perawi hadis itu sahabat Nabi, pengen seperti apalah Abu Hurairah, seperti apalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tuh orangnya kurus, dari saking kurusnya diejek sama sahabat, diketawain. Naik pohon itu, Abdullah bin Mas'ud ini kan ajudan pribadi Rasulullah. Ibnu Mas'ud kecil kurus orangnya. Tapi apa kata Rasulullah? Asqalu fil mizan.
Betis Ibnu Mas'ud itu meskipun kurus krempeng kayak bambu, dia itu lebih besar nanti di surga. Jadi mengajarkan kepada sahabat, jangan kalian remehkan. Jadi sahabat yang lain sama-sama, bukan ngejek, cuma senyum aja ketawa. Kenapa kalian ketawa? Nengok sikilnya, nengok betisnya Ibnu Mas'ud. Karena kurus dia. Jadi saya pengen seperti apa Ibnu Mas'ud, seperti apa Bilal. Jadi pengen kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata menyinggung. Yang salah itu datang dari saya, yang benar datang dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan amanah, sehingga amanah itu kita lakukan, dan kita nanti bisa mengamalkan dengan yang baik-baik, makan yang baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'al al-mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.